Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari segala serangan terhadap aku, sebab berdiri mereka melawan aku. Demikian firman Tuhan. Amen. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Hari ini Engkau pujian, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amen. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Di bumi begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari pujian ini dari aku. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, Tempat perlindungan kami hanya Engkau, Tuhan. tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, Kami tak akan goyah. aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi. Amen, haleluya. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi.
Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini bersyukur memiliki Engkau Allah di hidup kami. Jikalau kami boleh melihat ke belakangnya Tuhan, segala penyertaan-Mu Bapa begitu dahsyat bagi kami. Amin. Engkau teramat dahsyat bagi kami ya Tuhan. Begitu baik bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dan ini kami datang Tuhan membawa pujian penyembahan kami kepada-Mu. Tidak ada yang dapat kami bawa Tuhan selain penyembahan kami. Milik kami ya Tuhan. Memuji penyembah Engkau Allah yang hidup. Memuji Engkau Allah yang hebat. Ini kami Tuhan. Ini kami bawa hidup kami kepada-Mu. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segala hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Aku dapat bangkit berdiri. Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ada sukacita pada sore hari ini. Amin. Mari memuji Tuhan. Dia kirangkan Tuhan. Nyanyikan pujian bersama-sama. Masuki gerbangnya dengan hati bersih, halamannya dengan pujian. Tuhan ini harinya Tuhan, ku bersuka cita. Masuki gerbangnya dengan hati bersih, halamannya dengan pujian. Tuhan ini harinya Mari lagi bikin sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersih, halamannya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita. Dia kirangkan, oh dia kirangkan, ku bersuka cita.
Dia Allah yang disuka cita kepada kita. Amin. Amin. Di tengah segala badai, di tengah segala masalah, Dia Allah yang selalu menyertai dan memberikan semangat bagi kita, sukacita bagi kita. Sebentar kita kalau mendengarkan firman Tuhan, mari mempersiapkan hati kita. Seperti rusaimu, sungaimu, jiwaku, rindu Engkau. Kaulah Tuhan hatiku, ku rindu. Mari ulangi pujian ini dari awal. Seperti rusai.
Katakan Yesus, Yesus. Yesus, haleluya. Katakan kau berarti bagiku Tuhan. Yesus, Yesus, kau segalanya. Katakan sekali lagi, Yesus panggil namanya. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Haleluya. Katakan bagiku Tuhan. Bagiku. Kau segalanya bagiku Tuhan. Haleluya. Saudara Tuhan, hari ini kami katakan Engkau segalanya bagi kami. Amin. Dan sampai kapanpun Tuhan, sampai bumi pun berlalu, Engkau segalanya bagi kami. Amin. Walaupun sepertinya pengharapan kami tidak ada, walaupun sepertinya Tuhan, jalan yang kami lalui sepertinya buntu, dan kami tidak tahu harus kemana. Tapi kami ingat janji-janji-Mu Tuhan. Seperti Engkau berkata, marilah kepadaku hai yang berletih lesu dan berbeban berat. Siapapun kami Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, beban apapun, masalah apapun, pergumulan apapun Tuhan, kami bawa saat ini kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau pada saat sore hari ini. Beracaralah Engkau Tuhan saat sore hari ini. Urapi kami, buka hati jiwa kami Tuhan, telinga rohani kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom, silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. 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 Nah, ini dong, harus semangat Bapak Ibu. Kita udah ini hari ini agak-agak ini ya. Tapi kalau kita nggak semangat ya tambah lesu ya. Tapi kita harus semangat. Oke. Nah sebelum saya menyampaikan renungan kita atau sharing firman Tuhan kita saat sore hari ini, kita akan mendengarkan satu kesaksian dulu ya, yang begitu luar biasa dari Bapak Sandi. Haleluya. Shalom buat semuanya. Shalom. Terima kasih buat Bang Charles sudah memberikan kesempatan di depan untuk hari ini mau sharing sebenarnya pengalaman hidup saya. Tepatnya pada 2 tahun yang lalu, saya sudah lepas sekali pengharapan, sudah tidak ada pengharapan lagi. Dari awal usaha yang saya jalani, hari demi hari pelan-pelan hancur, hilang semua. Dan ada di saya ingat sekali pas 2019 itu tepatnya di bulan Maret, mami saya meninggal dunia, dan di situ pun sudah kacau pikiran, sudah hilang harapan sedikit demi sedikit. Dan nggak sampai di situ saja. Tepatnya di bulan Maret setelah mami saya meninggal, di bulan akhirnya tanggal 4, istri saya bilang kita pisah aja. Wow, luar biasa. Pikiran sudah kacau balau, pengharapan benar-benar hilang. Dan di situ saya pun nggak bisa melakukan apa-apa. Sudah kacau benar-benar, sudah stres, depresi tinggi. Akhirnya ketemu di titik yang benar-benar putus asa. Akhirnya
saya melakukan bunuh diri. Bunuh diri pun enggak sekali, 3 kali saya lakukan bunuh diri. Dan Tuhan benar-benar sayang sama saya. Tiga kalinya saya mau bunuh diri, Tuhan gagalkan. Kalau dengan pemikiran kita, logika manusia, itu kayaknya nggak mungkin nggak terjadi. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Masih sayang sama saya, benar-benar sayang. Ada satu kejadian yang benar-benar saya masuk dalam hati saya. Kejadian pas saya mau bunuh diri yang kedua kali. Itu benar-benar luar biasa. Saya pergi dari rumah naik motor tanpa pikiran apa-apa, pikiran sudah kosong plong. Naik motor pun udah kayak patah, udah kencangnya juga. Memang udah niat mau bunuh diri. Akhirnya sampai di satu titik di jembatan pintu air 10 sana. Saya mau nyemplung, mau loncat. Tiba-tiba pas mau loncat, ada seorang ibu dan bapak langsung berhenti, dia teriak, "Pak, mau ngapain?" Oh, saya kaget, dia pun lari, dia tarik saya. Ibunya pun berbeda agama, dia muslim, pakai kerudung, sedang hamil. Oh, luar biasa Tuhan. Ini bukannya siapa-siapa itu, pasti Tuhan benar-benar. Di situ pun pikiran saya masih tetap kosong, pokoknya masih nggak ingat apa-apa lah. Terus bapaknya bilang sama ibunya, "Ayo kok kita pulang." Jadi, "Ya udah ibu duluan aja pulang. Nanti saya bilang, enggak, kata si ibu enggak. Saya temenin kamu pulang." Dari pintu air ke Peru gitu, ke Timone itu enggak deket loh. Dia anterin saya, luar biasa banget. Sampai depan rumah baru dia pulang. Disitulah saya merenung benar-benar. Oh, udah kayaknya apa yang direncanain Tuhan ini buat saya. Tapi namanya sudah memang hilang pengharapan dan memang sudah nggak bisa lagi untuk melakukan apa-apa. Pikiran pun udah stres berat. Akhirnya mau melakukan lagi bunuh diri ketiga. Tapi Tuhan gagalkan lagi. Disitulah saya berpikir, banyak teman juga yang support saya. "San, hidup lu ini berarti. Lu nggak boleh putus asa. Tuhan udah selamatin lu ketiga kalinya. Pasti Tuhan ini punya sesuatu buat lu. Tuhan pasti punya sesuatu buat lu." Dan di situ saya nangis benar-benar minta ampun sama Tuhan. Tuhan, maafin aku. Dari situ banyak teman-teman yang support, khususnya pendeta saya, pendeta yang menaruh, dia support saya terus. Udah serahin hidup kamu sama Tuhan, serahin. Di situ saya mulai dekat sama Tuhan. Awalnya memang sulit sekali. Dekat sama Tuhan itu sulit, pergumulan juga. Akhirnya saya berkomitmen mau melakukannya setiap pagi saat teduh, setiap pagi. Sambil nangis, benar-benar sambil nangis. Perlahan demi perlahan, hari demi hari. Akhirnya Tuhan pulihkan saya. Sedikit demi sedikit beban saya hilang. Harapan demi harapan kembali lagi. Tuhan pulihkan semuanya. Sekitar setahun saya menjalani itu. Pada 2020 saya udah mulai terbiasa. Disitulah saya bersahabat sama Tuhan, benar-benar bersahabat. Saya segala sesuatu saya pasti bilang ke Tuhan, pokoknya apa yang saya alami setiap hari saya ngadu sama Tuhan. Saya ngadu sama Tuhan, bukan sekedar teman, tapi sahabat sama Tuhan. Tepatnya pas 2 tahun ini, banyak sekali perjalanan hidup saya. Pokoknya luar biasa lah. Saya peka sekali sama Tuhan. Wah, ini pasti Tuhan yang melakukan. Yes. Ada satu kejadian kemarin. Saya memang lagi butuh pekerjaan. Kemarin dapat hari Senin kemarin, tepatnya
panggilan kerja. Saya memang dari dulu nggak pernah yang namanya ngelamar kerja, nggak pernah. Memang saya dari dulu, dari muda usaha. 12-13 tahun saya usaha, hancur semua. Karena saya sombong, angkuh. Saya berjalan sendiri, kekuatan sendiri, akhirnya jatuh. Ada masalah, ya udah, langsung buyar. Kemarin pas dapet ngelamar, emang nggak pernah ngelamar, saya bilang saya, Kak, interview itu kayak gimana ya? Deg-degan ya, karena nggak pernah interview. Akhirnya tenang aja, interview itu kayak ngomong doang, Kak, kayak ngobrol-ngobrol. Udah Kak, serius, iya, udah datang ke sana, tes langsung isi form apa semua, bahasa Inggris semuanya, mati saya. Bahasa Inggris kan. Datang HRD-nya, mau dipanggil kok, iya benar saya nggak ngerti. Udahlah, bosan ngisi lah, kata dia. Ngisi lah, sekedar aja. Ya udah, akhirnya ngobrol sambil ngobrol terus cerita aja tentang pengalaman saya apa semua. Akhirnya udah selesai sama HRD-nya, bosnya datang. HRD bilang dulu, kok saya panggil bosnya dulu ya, kalau mau langsung interview sama bosnya nanti bosnya mau langsung sini. Akhirnya datang bosnya sama saya, ya ngobrol juga enak sama dia. Sudah selesai interview itu, besok datang lagi ngobrol panjang lebar sama bosnya juga ya kan. Pokoknya gimana sih target kamu, pokoknya strategi kamu seperti apa, mau jadi sales kayak gini ya kan. Awalnya memang mau ngelamar kerjaan itu jadi marketing sama desain. Saya orang marketing sama desain. Ya udah, bosnya setuju, oke. Ya udah, besok kamu coba datang lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, kalau memang ini saya yang Tuhan tempatin di tempat ini, Tuhan kasih hikmat buat saya. Segala ide-ide yang brilian, strategi manajemen, strategi pemasaran, Tuhan kasih. Luar biasa Tuhan, enggak lama, paginya saya bangun, saya berangkat kerja, ide-ide itu muncul semua. Saya sampaikan semua ke bos saya, dan dia puji Tuhan bilang kayak gini. Saya benar mau lamar kerja, tapi dia bilang begini. Ya oke Sandi, kamu di sini bukannya kerja aja, kamu saya atau partner. Anggap usaha ini usaha kamu. Kalau orang ada yang nanya, bilang aja ini usaha kamu. Kamu ownernya. Wow. Makanya saya banget kemarin pas interview. Udah ini kalau misalkan mau berkembang usaha, kita maju dulu. Jadi, luar biasa, kalau bukan Tuhan siapa lagi? Benar ya? Kita nggak tahu. Pemikir kayaknya kalau dipikirin pakai pemikiran itu nggak masuk akal. Benar nggak masuk akal. Tapi kalau misalkan saya ceritain semua ini bakal habis ya. Ya. Episode 2. Yang penting terakhirannya ntar ya. Ya, terima kasih untuk kesaksian saya buat hari ini. Tapi pesan saya satu lagi, jadikan Tuhan sahabat. Amin. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Itu baru satu kesaksian yang kita dengarkan, saudara. Ya, itu baru satu orang Sandi yang sempat kehilangan pengharapan. Ya, dan bukan mungkin ya. Saya percaya di luar sana, ya mungkin kita juga pernah ngalamin seperti apa yang dialami oleh Bapak Sandi ini, ya. Orang kehilangan pengharapan, nggak tahu lagi harus gimana. Ya, nanti kita akan lihat di sana apa tuh ciri-ciri orang yang kehilangan pengharapan itu kayak gimana, gitu ya. Nanti kita akan sama-sama lihat, saudara. Dan mungkin kita juga sering mengalami seperti ini, ya. Khususnya apalagi waktu masa corona kemarin ya, sampai ulang tahun corona nih ya, yang mau kedua tahun, saudara, itu luar biasa. Rasanya seperti nggak ada jalan gitu loh, nggak ada jalan seperti yang Sandi bilang, udah mau bunuh diri aja lah, udah nggak tahu lagi harus kayak gimana, malu gimana gitu, ya pusing berat sekali. Perasaan tuh bebannya itu seperti
Kalau orang bilang tuh di media sosial tuh kayak gini, kayak ditonjokin Mike Tyson gitu. Tuh, waduh, gak ngerti lagi harus kayak gimana. Tapi saudara, kita akan lihat di sini bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan ternyata masih punya pengharapan. Ya, orang-orang yang masih fokus, masih memandang Tuhan, ternyata masih punya pengharapan. Dan saya percaya Anda, saya ada di NLC ini, saudara ya. Ya, NLC kita ini adalah komunitas yang baru. Ya, saya percaya ini adalah suatu tempat di mana kita akan bertumbuh dan mengalami, ya, menemukan Yesus di dalam kehidupan kita lebih lagi. Amin. Ya, lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Oke, nah kita akan lihat di sini, saudara, apa sih yang dinamakan dengan pengharapan itu? Ya, seperti yang kita tahu, pengharapan itu, saudara, adalah bagian dari 3 serangkai pertumbuhan rohani. Ya, iman, pengharapan, dan pernah dengar gak? Ya, 1 Korintus. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Awalnya iman, kedua pengharapan, dan yang ketiga kasih. Nah, jadi kok nggak bisa orang hanya punya iman tanpa pengharapan, nggak bisa punya pengharapan tanpa iman, atau dengan sebaliknya kasih. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan iman, pengharapan, dan kasih. Tapi ini merupakan 3 serangkai di mana kita akan menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, tapi yang kita akan bahas di sini adalah pengharapan. Apa sih itu pengharapan? Di sini dikatakan pengharapan berbicara tentang seberapa fokus kita kepada masa depan, yaitu surga yang telah disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi pengharapan itu berbicara tentang seberapa fokus kita kepada masa depan yang Tuhan janjikan. Apa itu, saudara, pengharapan kita? Nah, slide yang kedua. Seperti Yohanes 3:16, mungkin kita udah tahu semua ya. Coba kita buka ini biar lebih hafal lagi. Yohanes 3:16, hafal ya? Hafal, amin? Atau masih ada nggak hafal? Hafal ya? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, pengharapan kita itu adalah fokus untuk ke depan, yaitu apa? Keselamatan. Amin. Bapak punya misi yang luar biasa. Bapak punya misi untuk menyelamatkan manusia ini, di mana manusia ini sudah banyak yang jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena itu adalah strategi iblis. Masih ingat di dalam 1 Petrus dikatakan di sana bahwa iblis berkeliling seperti apa? Masih ingat? Iblis berkeliling seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum, saudara yang dikasih Tuhan. Bukan seperti kambing. Ya, iblis itu diumpamakan seperti singa yang berkeliling dan mengaum-ngaum. Saudara, kalau saudara malas, nggak mau rajin, itu kalah sama iblis. Di sini dikatakan iblis seperti singa, yang berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, itulah strategi iblis supaya apa? Supaya misi Bapak itu hancur. Amin. Ya, supaya misi Bapa di surga itu hancur, yaitu apa? Menyelamatkan manusia. Makanya saudara, iblis itu bekerja dengan luar biasa. Ya, iblis itu bekerja dengan luar biasa. Bukan cuman di dunia sekuler aja, saudara. Tapi iblis juga bekerja. Ya, iblis itu bekerja dengan luar biasa. Bukan cuman di dunia sekuler aja, saudara. Tapi iblis juga bekerja. Menghancurkan kesatuan gereja Tuhan, menghancurkan kesatuan tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya pengharapan orang Kristen itu hancur. Ya, dengan apa iblis bekerja, saudara? Seperti yang dialami oleh Bapak Sony tadi. Yang pertama dikatakan di sana khawatir. Saudara, siapa di sini yang nggak pernah khawatir? Ya, saya orang yang sering kali khawatir, saudara. Karena saya juga bergelut di dunia bisnis,
di dunia marketing, di dunia sales, maka seringkali saya khawatir karena berhadapan dengan dengan nasabah, dengan konsumen, ya. Wah, gimana ya kalau nggak bayar? Gimana ya kalau begini? Gimana kalau begini, saudara? Iblis menanamkan kekhawatiran bagi kita, saudara. Diberikan khawatir. Sehingga setiap kalau kita nggak berjaga-jaga, kalau kita nggak kuat, maka kita akan ambruk, kita akan berhenti dan tidak mendapatkan keselamatan itu, saudara yang kasih Tuhan, pengharapan itu, ya. Terus apa lagi? Ketidakpercayaan. Pernah nggak mengalami gini? Ada nggak sih Tuhan? Pernah nggak Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Saudara pernah nggak? Pernah. Ada nggak sini Tuhan ini? Saya pernah, saudara, saking saya udah suntuk banget, saking saya udah buntu pikiran, saya bilang sama itu, Tuhan, kamu ada nggak sih? Kalau memang Tuhan ada, tolong saya saat ini juga. Saking apa, saudara? Udah suntuk, udah buntu banget ini pikiran, nggak tahu harus kayak gimana lagi. Sampai saya bilang, Tuhan, kenapa semua ini masalah ini terjadi? Ya, kenapa semua masalah ini terjadi? Kok ada aja masalah ini belum selesai, datang lagi masalah ini. Masalah A belum selesai, datang masalah B. Masalah B belum selesai. Jadi saudara, masalah itu apa? Bertumpuk-tumpuk. Saudara yang kasih Tuhan, ya, itu yang membuat beban kita. Jadi ketidakpercayaan kita kepada Tuhan itu mulai tumbuh. Itu ditanamkan oleh iblis. Ya, tenang, lu ikut gua aja, udah gak usah ke gereja. Akhirnya kita malas berdoa, ya, betul gak? Berdoa, baca firman, udahlah, ya, baca firman, gak ada kuasanya juga. Saudara, lambat laun, iblis tanamkan seperti itu, ketidakpercayaan akan firman Tuhan. Ya, terus apa lagi? Ketakutan, merasa takut. Gimana saya akan menghadapi masa depan saya? Gimana saya akan mendapatkan sesuatu yang saya impikan? Ya udahlah, nggak bakalan bisa. Akhirnya kita ketakutan dan kita berhenti. Udahlah, mundur, saudara. Nggak usah ikut Tuhan lagi. Ya, kekecewaan. Kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama pelayan Tuhan, kecewa sama pendeta, kecewa sama ibu pendeta. Ini banyak sekali terjadi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, seringkali saya temukan beberapa orang yang kecewa dengan hamba-hamba Tuhan, dengan pendeta. Waduh, kenapa nggak melayani lagi? Ya udahlah, saya ceritakan, nggak kuat, kayak gitu, saudara yang kasih Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dengan istri saya ketemu dengan seorang pemain musik, dan dia kecewa dengan hamba Tuhan, kata saudara. Saudara, ini yang menjadi tanda tanya, ya, kekecewaan. Nah, terus apa lagi? Kenikmatan dunia. Banyak orang kehilangan pengharapannya karena apa? Terlena dengan kenikmatan dunia. Saya buka aja nih, ya, nggak enak. Kayaknya di sini ya nggak apa-apa ya, oke ya. Nah, kenikmatan dunia, saudara. Banyak sekali iblis menawarkan kenikmatan dunia ini sehingga kita lupa. Oh ya, kita punya pengharapan yang ini. Kok kita larinya ke samping? Kok kita larinya melenceng? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena saudara, iblis tawarkan hal-hal yang nikmat dulu. Kalau udah yang sakit-sakit dulu, mana ada yang mau ikut iblis, betul nggak? Kalau yang langsung menderita, langsung masuk kamar penganiayaan, kamar penyiksaan, nggak bakalan ada yang ikut iblis. Tetapi yang ditawarkan dulu apa? Kenikmatan duniawi. Ya, wah, ini enak banget. Akhirnya apa? Lupa akan pengharapan kita, fokus kita kepada keselamatan kita. Terus selanjutnya apa? Pangkat dan tahta. Saudara, iblis tawarkan ini, pangkat. Supaya kalau naik pangkat iman harus kita tinggalkan dan kita beralih iman ke yang lain. Itu ada, ya. Kalau nggak pakai suap, nggak bakalan kita bisa
memenangkan tender, nggak bakal kita bisa menang kasus ini, kita harus suap dulu, begini. Saudara, ya. Dan selanjutnya adalah apa lagi? Seks yang tidak kudus. Ini yang lebih parah lagi. Ya, penyimpangan seks yang tidak kudus dengan yang bukan pasangannya. Ingat ya, seks yang kudus itu adalah seks yang dengan pasangannya. Yang anak-anak muda, ya, anak-anak muda nih, putri saya juga di sini, ya, ingat, ya, jangan pernah kamu akan kehilangan pengharapan dengan apa? Kenikmatan dunia ini, yaitu khususnya seks yang tidak kudus. Seringkali anak-anak muda, remaja pemuda lupa akan hal ini, ya. Sehingga waktu masuk pernikahannya sudah tidak kudus. Padahal kekudusan itu adalah sesuatu yang penting di dalam memasuki rumah tangga. Nah, inilah saudara yang kasih Tuhan. Iblis berusaha merusak fokus kita sehingga pengharapan kita hilang. Sehingga kita babak belur dan kita kehilangan pengharapan itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat di sini ciri-ciri orang yang kehilangan pengharapan. Coba kita akan refleksi, kita akan introspeksi diri di mana kita saat ini sedang berada. Oke, di mana kita saat ini, kondisi kita sedang di mana, sedang dalam keadaan gimana? Yaitu yang pertama, saudara, bersungut-sungut. Ini ciri-ciri orang yang kehilangan pengharapan. Bersungut-sungut. Dikit-dikit bersungut-sungut. Saudara, hujan bersungut-sungut. Terang bersungut-sungut. Ya. Nah, jadi gimana? Tuhan aja bingung menghadapi kita, saudara. Ya, saudara yang kasih Tuhan itu bersungut-sungut akan kehidupan kita. Tidak pernah bersyukur. Ya. Tidak pernah mensyukuri rahmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bangun pagi aja udah bersungut-sungut. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, ciri-cirinya apa lagi? Tidak bersemangat atau malas. Saudara, kondisi saat ini membuat kita akan membuat kita dalam kondisi yang tidak bersemangat. Ya. Apalagi saat ini, saudara, saya biasanya kalau di Tanah Abang itu menjelang Lebaran, tahun-tahun yang lalu itu, ya, 3 bulan menjelang Lebaran itu udah panen. Udah panen 3 bulan sebelum puasa. Karena kan mereka akan terakhir mereka akan mengolah proses pembuatan dari bahan ke barang jadi gitu. Jadi mereka belanja, order, saya jual bahan, itu rame bukan main, saudara. Ya, luar biasa. 1 bulan tuh ya berkat Tuhan melimpah lah gitu ya. Tapi saudara, beberapa tahun belakangan ini, khususnya tahun kemarin 2000 dan 2001 ini kemarin, saudara yang kasih Tuhan, ya, membuat kita nggak bersemangat. Serius, saya katakan tidak bersemangat. Tapi saya bersyukur aja, di tengah keterpurukan pekerjaan saya, ada istri saya yang menopang saya. Saudara. Ada istri saya yang menopang ekonomi rumah tangga kita. Kalau enggak mah babak belur, hancur, saudara. Ya, karena di kerjaan saya di Tanah Abang juga udah nggak bisa diharapkan. Paling hanya untuk bayar cicilan-cicilan aja, saudara. Udah nggak bisa lagi untuk menopang kehidupan rumah tangga. Tetapi puji Tuhan, saudara, ya, ada istri saya yang membantu saya, menopang saya di dalam membantu perekonomian rumah tangga kami. Ya, itu membuat saya nggak semangat, saudara. Kadang-kala kalau nggak ada istri saya, waduh, saya bisa tiduran aja, kerjain bangun pagi tidur, pagi-pagi tiduran, nggak kerja, nggak semangat, gitu kan. Nah, ini ciri-ciri orang kehilangan pengharapan, saudara. Ya, nggak semangat kerja. Udahlah, malas-malasan aja, main TikTok, main game, ya, main Facebook, main apa, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang membuat kita jadi nggak semangat lagi. Karena memang kondisi pasar sekarang ini, ekonomi sekarang memang bukan cuma Tanah Abang aja, apa-apa juga sepi ya. Ya, Sandi juga akibat dari kondisi yang luar biasa, sehingga dia kehilangan sempat seperti kesaksiannya tadi, kehilangan pengharapan. 3 kali bunuh diri, saudara. Itu anugerah Tuhan benar-benar luar biasa loh. Kalau enggak, aku nggak kenal kamu loh, Sandi. Kita nggak kenal Sandi ya, udah jadi almarhum gitu ya. Paling Pak Kores lagi. Pak
Pak Joel yang cerita dulu, saya punya teman namanya Sandi gitu ya. Tapi sekarang udah almarhum karena bunuh diri. Tapi puji Tuhan saudara, karena anugerah Tuhan, kasih karunia Allah begitu luar biasa buat Sandi saudara. Sehingga dia ada saat ini untuk menceritakan, menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa. Ini kesaksian yang dahsyat, yang luar biasa. Ada orang mencoba sekali bunuh diri langsung mati. ya, sekali langsung mati. Ini 3 kali, tapi selamat loh. Wah, dahsyat banget. Kasihnya Tuhan buat Sandi, saudara, kasih Tuhan. Ya, nah, tidak bersemangat. Terus apa lagi? Frustasi. Frustasi itu apa sih? Perasaan kecewa akibat gagal. Kalau orang Jawa bilang gagal maning, gitu kan? Gagal lagi. Dicoba gagal, apa-apapun gagal, saudara. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Ya. Jadi dia mau udahlah. Akhirnya apa? Nanti terakhir-terakhirnya akhirnya akan menemukan jalan ininya, saudara. Ya. Terus apa lagi? Stres. Setelah frustasi nggak berhasil atau gagal lagi, akhirnya stres. Stres itu apa? Bentuk reaksi pertahanan diri dalam situasi yang penuh tekanan. Saudara, biasanya orang yang frustasi, orang yang stres akan tercermin dari wajahnya, saudara. Ya, lihat wajahnya berkerut-kerut, terus cemberut melulu. Ya, kemana-mana lihat orang takut, saudara. Mau ngomong pak, tapi gitu ngelihat muka kita langsung dia mengkerut. Kenapa? Gak jadi pak. Kenapa? Karena melihat wajah kita yang stres, keras kelihatannya, saudara. Ya, nah terus setelah stres, apalagi? Akhirnya depresi. Ini ciri-ciri orang kehilangan pengharapan. Depresi. Ya, depresi itu apa? Di sini karena penyakit mental ditandai memburuknya perilaku. Wah, semakin gawat, saudara. Dari frustasi, stres, depresi, penyakit mental ditandai memburuknya perilaku. Udah mulai memburuk tuh perilakunya tuh. Ya, udah mulai aneh-aneh. Udah mulai seperti yang Sandi lakukan, mencoba bunuh diri. Ya, mencoba melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, saudara. Ya. Akhirnya cari jalan keluar. Kalau nggak ke dukun, ya, atau cari jalan keluar ke minuman keras, cari jalan keluar kemana? Ke narkoba, atau bergaul dengan orang-orang yang nggak benar. Nah, itu ciri-ciri orang yang kehilangan pengharapan, depresi. Dan yang lebih luar biasa lagi, kalau dia nggak kuat, saudara, gangguan jiwa. Saudara yang kasih Tuhan, sampai ke sini nggak sampai ya? Nggak nyampe ya? Ya, saudara, puji Tuhan cuma sampai depresi doang ya. Sampai depresi doang, nggak sampai ke gangguan jiwa, saudara. Bayangin, saudara, banyak orang yang gangguan jiwa di luar sana. Itu kenapa? Karena nggak kuat mengalami kehidupan, saudara. Akhirnya mereka saking beratnya, saking depresinya, saking beratnya beban yang dia alami, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, akhirnya apa? Dia mengalami gangguan jiwa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, atau mungkin lompat, nggak sampai gangguan jiwa, terus putus asa, bunuh diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini klimaksnya, saudara. Bunuh diri, saudara. Akhirnya kehilangan kontrak dengan usia, rape, sampai di sini, saudara. Nah, itulah ciri-ciri orang yang kehilangan pengharapan. Nah, tapi anak-anak Tuhan nggak seperti itu, amin. Orang-orang yang dikasih oleh Tuhan nggak seperti, orang-orang yang dekat dengan Tuhan nggak seperti itu, saudara. Ya. Nah, bagaimana supaya kita tetap dalam pengharapan kita? Dalam Kolose 1 ayat 4-5 di sana dikatakan, ya, Kolose 1 ayat 4-5, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu
terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Ternyata saudara, Tuhan sudah memberikan kita pengharapan di mana dikatakan sana? Di surga, saudara. Surga kehidupan, Tuhan disediakan pengharapan bagi kita. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat kita untuk kehilangan pengharapan. Nggak ada sebenarnya kita mengalami yang namanya depresi, frustasi dan segala macamnya. Tapi itu memang manusiawi, Tuhan, saudara. Tapi yang saudara perlu kita tahu, kita harus tahu, saudara, kalau pengharapan kita itu sebenarnya Tuhan sudah sediakan, saudara. Tuhan sudah berikan fasilitas yang luar biasa buat kita. Dan tinggal kita menjalaninya, Bapak Ibu Saudara. Tinggal kita, seperti ini katakan bagaimana caranya, yaitu Matius 6 ayat 33. Datang kepada Yesus, saudara. Amin. Datang kepada Yesus. Saya kalau stres, kalau udah tekanannya berat sekali, saudara. Ya. Kalau udah, wah, luar biasa, saudara, kasih Tuhan. Saya selalu datang berdoa sama Tuhan. Walaupun kadang bisikan-bisikan setan, seperti yang saya katakan tadi, kadang seperti, yang di atas tadi, mulai tidak percaya, ya, khawatir, takut, kecewa, saudara. Tapi saya bisa mengalahkan itu dengan apa? Saya yakin firman Tuhan, ya Tuhan. Saya terus baca, saudara. Makanya di dalam saya datang kepada Tuhan, ya. Kadang-kala begini. Dulu pengalaman saya, makanya ada sesuatu masalah terjadi. Kenapa? Karena saya berpikir gini, wah, masih ada ini. Masih ada sesuatu ini yang akan saya dapatkan untuk mengatasi masalah saya ini. Saudara, kalau kita pakai pikiran kita, memang yang terjadi apa? Mengatasi masalah menjadi masalah. Kalau Penggadaian kan, tahu slogan Penggadaian? Mengatasi masalah tanpa masalah. Gitu. Penggadaian kan itu intinya. Nah, kita berpikir gini, saya mengatasi masalah dulu nih, supaya masalah saya hilang. Ternyata enggak. Kalau saya berpikir dengan manusia saya, dengan akal logika saya, yang ada ketika saya mau mengatasi masalah, malah terjadi masalah. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Trouble dengan saudara saya. Bukan penyelesaian yang saya terima, tetapi apa? Tetapi masalah, saudara. Ya, sehingga terjadi masalah dengan saudara-saudara saya. Akhirnya saya bertobat. Yang saya andalkan siapa? Tuhan, saudara. Makanya ketika kita sepakat dengan istri saya, kita harus apapun yang terjadi, jangan pernah mengeluh kepada manusia. Apalagi istri saya, saudara. Istri saya nggak pernah mengeluh dengan keluarganya, dengan adik-adiknya. Padahal mungkin secara materi adik-adiknya lebih punya lah, bisa bantu. Tetapi dia nggak pernah ngomong, saudara. Ya. Kadang-kala saya berpikir, say, lu cerita kayak sama adik lu, gitu kan? Cerita kayak bagaimana kesulitan kita. Saudara, dia lebih rohani dari saya gitu. Dia lebih, itulah istilahnya bahwa istri itu adalah penopang dan penolong buat kita, saudara. Ketika kita lemah, ketika kita masalah, dia ingatin. Ingat, kita punya Tuhan yang besar, saudara. Ya, seperti Matius 6 ayat 33 dikatakan di sana, marilah kepadaku, hai yang berletih lesu dan berbeban berat. Amin. Ya, marilah kepadaku, hai yang berletih lesu dan berbeban berat. Coba Matius 6 ayat 33, coba dibaca dulu tuh. Coba lihatin dulu sana. Bisa nggak? Matius 6 ayat 33. Bisa? Nggak bisa? Coba kita buka Alkitabnya ya, saudara. Kita udah bawa Alkitab atau Alkitab. Ya, Matius pasal 6 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Oh, bukan ini ya, Matius berapa tuh? 11 ayat 28 ya, kalau nggak salah ya. Kok saya jadi lupa ya? Marilah kepadaku yang masih ingat gak? Coba siapa ingat? Matius 11 ayat 28 ya, Matius 11, sorry. Matius 11 bukan Matius 6 ayat 33. Matius 11
Iya, Matius 11 ayat 28. Ya, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa dikatakan di sana? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Halo Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita berbeban berat, berletih lesu, saudara, kita kehilangan pengharapan. Hancur masa depannya, sepertinya nggak ada lagi yang bisa kita harapkan, saudara. Saudara, jangan pernah mengandalkan manusia. Amin. Yeremia 11 berkata, ya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, saudara. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di Matius 11 ini, ayat 28, saudara yang kasih Tuhan. Marilah kepadaku, hai yang berletih lesu dan berbeban berat. Saudara nangis di hadapan Tuhan, ceritakan di hadapan Tuhan. Ya, cerita aja Tuhan, seperti teman saudara, seperti teman cerita aja. Tuhan, di mana nih? Tolong saya Tuhan. Saya percaya janji-janjimu. Saya yakin janji-janjimu ya dan amin. Tuhan akan pasti tolong saya. Tuhan akan pasti berikan solusi, jalan keluar. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Saya saat ini, saudara, jujur aja saat ini banyak masalah. Lagi menghadapi masalah-masalah yang luar biasa. Khususnya bagian kerjaan saya, saudara. Ya, tagihan yang macet itu bikin saya stres dan depresi, saudara. Tapi saya percaya Tuhan akan kasih jalan keluar. Ini firman Tuhan. Ya, saya teringat waktu itu Pak Yoel bilang gini, orang banyak kesaksian kalau apa sudah mengalami kesuksesan, berhasil, bla bla. Saudara, tapi jarang orang mengalami atau bersaksi lagi ada masalah, saudara. Paling orang bersaksi kalau udah jalan keluar. Tapi ketika sekarang ini, saudara, saya lagi menghadapi masalah yang berat. Tapi saya yakin, seperti firman Tuhan katakan dalam Matius 11 ayat 28 di sini, saudara, berletih lesu dan berbeban berat. Aku orangnya, saudara. Saya orangnya. Lagi sedang mengalami beban berat. Lagi sedang mengalami letih lesu. Tapi saya percaya Tuhan pasti akan jalan keluar. Karena saya nggak pernah, makanya setiap pagi sudah seperti dikatakan di sini, ya Mazmur 119 pegang teguh firman Tuhan. Amin. Mazmur 111 ayat 105. Kita buka dulu, ya. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara, jangan cari pelita lain. Jangan cari jalan terang yang lain, saudara. Cari apa? Firman Tuhan. Itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, saudara. Nih, cari firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan setiap pagi. Makanya kita nanti jemaat NLC ini yang Pak Gembala tekankan untuk kita terus mencintai firman Tuhan. Solusi yang terbaik adalah cerita dan baca firman Tuhan. Cerita kepada Tuhan, baca firman Tuhan. Ya, itu solusi terbaik dari beban berat dan letih lesu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu Efesus 6 ayat 18. Kita lihat Efesus 6 ayat 18. Yang terakhir. Efesus 6 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Kita akan lihat di sana. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, jangan pernah putus berdoa. Amin. Jangan pernah berhenti berdoa. Saya tahu, mungkin bukan saya, saudara, Bapak Ibu Saudara, kita masing-masing mungkin banyak masalah, banyak pergumulan. Ya, seperti keluarga Pak Yanto yang lagi mengalami anaknya Niko, ya, dalam keadaan pemulihan. Puji Tuhan sekarang ini dalam keadaan pemulihan. Yakinlah, teruslah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Amin.
Ya, saya juga nggak akan pernah berhenti berdoa. Ya, Sandi juga nggak akan pernah berhenti berdoa. Terus berdoa, baca firman Tuhan, ya, cari Tuhan setiap pagi, cari Tuhan, berdoa setiap pagi kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga apa? Pengharapan kita bisa dapatkan di dalam surga. Amin. Puji Tuhan. Itulah yang firman Tuhan kita buat renungan kita saat sore hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Kita bangkit berdiri yuk. Haleluya Yesus. Ketika aku berbeban berat, aku datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa bebanmu? Datang kepada Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ini nyanyikan saudara. Ku datang kepada Yesus. Amin. Berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Katakan dia nama Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ketika aku berbeban berat, datang kepada Yesus. Ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita. Berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku, sejahtera dalam hatiku. Katakan ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, amin. Ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku, dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Kini aku jadi baru. Katakan Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku
Katakan sekali lagi, ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tahu umat kami Tuhan, kami tahu beban kami di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan, sebab Engkau akan memberikan legaan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, taruh bebanmu di bawah kaki Yesus. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Apapun yang kita alami saat ini, sakit, penyakit, masalah utang, masalah apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, krisis ekonomi, pasti Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Ketika kita tetap berdoa, membaca firman Tuhan, kita yakin pengharapan kita itu pasti ada di dalam Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Yes Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku. Haleluya. Yesus, saya percaya sore hari ini Tuhan sangat rindu buat kita. Tuhan mau melihat bagaimana kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah mencari solusi di luar Tuhan. Jangan pernah datang di luar Tuhan, keluar Tuhan. Tapi datang kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Kami yakin dan mulai saat ini kami percaya dan seterusnya Tuhan, kalau pengharapan kami itu sungguh ada Tuhan. Pengharapan kami itu di dalam Kristus Yesus. Sebagai firman-Mu Tuhan berkata dalam Matius pasal 19 ayat 28. Marilah kepadaku hai yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah pengharapan kami Tuhan di dalam Yesus. Engkau pasti memberikan kami jalan keluar. Engkau akan memberikan kami jalan kelegaan Tuhan. Yang yakin katakan amin. Yang yakin katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Kami sudah beribadah saat sore hari ini Tuhan. Berkati setiap kami sidang jemaat-Mu NLC Tuhan. New Life Community ini menjadi satu komunitas di mana kami bertumbuh, saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan Tuhan. Saling mendoakan Tuhan, supaya setiap kami yang lemah dikuatkan di dalam Engkau. Setiap kami yang Tuhan sakit disembuhkan di dalam Engkau. Setiap kami punya masalah Tuhan, kami bisa menemukan jalan keluar di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk hamba-Mu, Gembala sidang kami, Pendeta Joel Manalu bersama dengan keluarganya Tuhan, Ibu Jun dan anak-anaknya Bapa. Kalau saat ini mereka sedang ada di Sumatera Utara Tuhan, sertai mereka.
Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik nanti Tuhan, seluruh acara ataupun apapun yang mereka jalani di sana, pelayanan-pelayanan, Tuhan Kau berkati Tuhan pelayanan mereka di Sumatera Utara. Dan seluruh, oh Tuhan, sepanjang mereka baik pulang nanti Tuhan, Tuhan Engkau sertai Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang tidak hadir pada saat sore hari ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan, baik yang melalui Zoom Tuhan. Bapak Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang di rumah Tuhan, boleh dikuatkan melalui firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang melayani pada saat sore hari ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang memainkan musik Tuhan. Sound system juga multimedia, juga hamba-Mu singer dan seluruh AWL dan hamba-Mu juga Tuhan yang menyampaikan firman-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Biarlah kami boleh pulang membawa kelegaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati persembahan kami Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik persembahan ucapan syukur, persembahan minggu kami dan juga persembahan perpuluhan kami Tuhan. Engkau berkati Bapak. Biarlah kami pulang dan kami membawa persembahan ini dan menjadi berkat yang luar biasa. Menjadi benih-benih yang bertumbuh di tanah yang subur sehingga mendapat menopang pelayanan kami tempat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Terus sebentar kita akan pulang dan kembali ke rumah kita masing-masing. Mari angkat tanganmu di atas sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, maka kita akan mendapatkan masalah yang besar. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, remaja yang dikasih oleh Tuhan. Mari terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dalam Yesus Kristus dan juga penghiburan damai sejahtera. Melalui Roh Kudus menyertai kita saat ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Foto yuk. Iya Bang. Thank you Bang, firmannya Bang. Udah mati kan? Nil, udah mati Nil. Udah mati. Besok episode 2 ya, minggu depan. Oh iya, masih bersama gitu? Belum selesai itu panjang. Malam nongkrong tuh. Sampai jam berapa? Sampai jam 11. Dia yang cerita ya? Iya. Belum selesai. Ntar kita lanjut lagi lah abis ini. Oh, orang tadi naik ke rumah mulu. Iya. Iya. Deket apa tuh? Hah? Deket ke sini. Ya nyebrang kan. Jadi mereka nanti jam 11. Setengah 11 baru pulang. Iya. Oke guys, thank you semuanya ya. Tuhan berkati. Hah? Wah, Terima kasih buat isi hadir nih siapa nih? Buat Arno, waduh Arno keren. Nanti gajian. Habis gajian. Oh ya, 1 bulan gaji habis ya. Hitung aja ini tim intinya.